wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terlebih dahulu yang kami hormati, yang walaupun tidak hadir pada hari ini, Ibu Nung selaku guru mata pendidik mata pelajaran sosiologi yang sedang berhalangan hadir, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan dari rahmat, khususnya di kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah tapi mendung ini dalam keadaan yang sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Salawat serta salam semoga Tuhan tertuju pada junjungan alam yang besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam menuju dalam kebenaran yakni Islam. Teman-teman sekalian, jika kita bawa diri kita mengingat kembali ke beberapa waktu yang lalu, kita sudah mengenal, kita sudah berdiskusi dan memahami mengenai satu materi, yaitu konflik sosial dan kekerasan di dalam masyarakat yang telah disampaikan oleh teman-teman hebat kita dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, kita akan mengenal dan mengeksplorasi mengenai materi penelitian sosial berbasis pemecahan konflik dan kekerasan pada bab 1 di sub materi ketiga. Bisa teman-teman akses di buku juga ya. Nah, untuk itu teman-teman, melihat dari judul materi kita kali ini, yaitu penelitian sosial berbasis pemecahan konflik dan kekerasan, kami akan ajak teman-teman sekalian untuk mengeksplorasi dunia yang isinya hanya penelitian sosial berbasis pemecahan konflik dan kekerasan. Bersama saya, Azal Fatia sebagai moderator dan pemateri, bersama dengan teman-teman hebat saya yang juga pemateri yang akan membawa teman-teman sekalian untuk kita sama-sama menjelajahi dan mengeksplorasi mengenai penelitian sosial berbasis pemecahan konflik dan kekerasan. Silakan. Saya Najib Arian Suara, saya 28. Saya Alifranda Zepa, saya 2. Saya Ronan Ahmad Faradi, absen 33. Dan teman kami yang sayangnya berhalangan hadir pada hari ini yaitu Desi Akbar Ramadan. Selanjutnya, oke, melihat dari judul materi kita pada Melihat dari judul materi kita pada hari ini, marilah kita fokus ke satu pertanyaan, yaitu mengapa kita harus mempelajari dan mengapa kita harus meneliti konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Seperti ini teman-teman, konflik sosial dan kekerasan itu kan harus kita selesaikan dengan berbagai upaya akomodasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 sebelumnya untuk mengadakan integrasi sosial. Integrasi sosial itu harus terjadi jika kita sudah punya perencanaan yang matang. Jadi kita butuh nih beberapa data-data valid untuk bisa merancang program-program pembangunan perdamaian untuk mengadakan integrasi sosial. Artinya apa? Artinya penelitian sosial ini kita lakukan untuk mengadakan integrasi sosial untuk upaya mencegah eskalasi konflik, untuk memperkuat integrasi sosial, dan untuk memberikan dasar bagi para perancang kebijakan atau program-program untuk membuat program-program perdamaian seperti rekonsiliasi dan penguatan sistem masyarakat. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan peran penelitian sosial dalam mewujudkan integrasi sosial yang lebih lengkapnya. Bersama dengan teman saya, mari kita simak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan apa penelitian sosial dalam mewujudkan integrasi sosial. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu peran penelitian sosial. Peran penelitian sosial yaitu untuk menemukan jawaban atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya ada 6. Yang pertama itu ada menjelaskan sebab akibat. Penelitian sosial dapat menjelaskan sebab akibat dari permasalahan sosial yang terjadi. Yang kedua itu ada mencari solusi. Penelitian sosial dapat membantu. Penelitian sosial dapat menjelaskan sebab dan akibat dari permasalahan sosial yang terjadi. Terus yang kedua ada menganalisis gejala sosial. Penelitian dapat menganalisis
gejala sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Terus yang keempat, memprediksi fenomena sosial. Penelitian sosial dapat memprediksi suatu fenomena sosial yang kemungkinan akan terjadi di wilayah masyarakat tersebut. Terus yang kelima, memberikan rekomendasi kepada masyarakat. Penelitian sosial dapat memberikan rekomendasi atau referensi yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut, bagi akademis tersebut. Terus yang terakhir ada memberikan sumbangan pemikiran. Penelitian sosial dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mendorong perubahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tahap-tahap penelitian berbasis pemecahan konflik dan kekerasan bersama kami. Jadi mohon untuk disimak baik-baik. Nah, selanjutnya ada identifikasi unsur-unsur konflik. Unsur-unsur konflik itu ada 6. Yang pertama itu ada sejarah atau dinamika konflik. Dinamika konflik itu dapat diartikan sebagai gerak dinamis suatu konflik dalam suatu masyarakat. Nah, tahap-tahap dinamika konflik itu ada 4. Yang pertama ada prakonflik, yang kedua ada konfrontasi. Konfrontasi itu kayak permasalahan, permusuhan, pertentangan. Terus ada krisis itu puncak konfliknya. Terus ada pasca konflik. Yang kedua ada isu konflik. Isu berkaitan dengan faktor penyebab konflik dalam masyarakat. Nah, isu-isu konflik ini ada 2, isu pokok sama isu tambahan. Terus yang ketiga ada aktor konflik. Aktor konflik dapat berarti individu, kelompok, lembaga yang berkontribusi dalam konflik baik secara positif maupun negatif. Yang keempat ada pandangan antar aktor. Pandangan antar aktor dapat diartikan sebagai pendapat setiap pihak dalam menyikapi isu yang dijadikan dasar konflik. Yang kelima ada hubungan antar aktor. Hubungan antar aktor merupakan hubungan antar pihak yang terlibat konflik, baik aktor utama maupun aktor pendukung. Yang keenam ada akar penyebab konflik. Konflik cenderung berakar pada dimensi psikologis, pengetahuan, dan sosiologi. Nah, setelah memahami unsur-unsur konflik, peneliti dapat membuat peta konflik untuk menganalisis dan mencari solusi yang tepat. Jika pemahaman konflik kurang akurat, penyelesaian bisa salah sasaran dengan pemetaan konflik. Penyelesaian dapat dilakukan secara lebih efektif. Cara melakukan pemetaan itu gambaran konflik adalah dengan menjawab konflik dengan 5W plus 1H. 5W itu apa, di mana, apa, mengapa, siapa, beratu, bagaimana. Setelah memahami gambaran konflik, peneliti melakukan studi literatur melalui buku, jurnal, atau laporan untuk memperkuat teori, mendapatkan inspirasi dan ide baru dalam penelitian pemecahan konflik sosial dan kekerasan. Selanjutnya, setelah identifikasi unsur-unsur dalam konflik, kita mengenal ada proses pengumpulan data. Nah, jadi tahap selanjutnya itu proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama itu ada observasi, wawancara, sama focus group discussion. Nah, jadi yang pertama itu observasi. Nah, observasi ini proses pengumpulan data ini bertujuan itu untuk menemukan konflik yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Biasanya tuh peneliti itu pakai metode kuantitatif biar bisa memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih akurat, dan lebih mendalam. Jadi yang pertama itu ada observasi. Observasi ini adalah kegiatan yang mengamati dan mencatat secara sengaja untuk mendapatkan data-data dalam satu masalah. Observasi itu merupakan metode data yang sering digunakan dalam suatu penelitian. Nah, kenapa sih peneliti itu harus melakukan observasi? Nah, yang pertama itu ada buat mendeskripsikan settings yang diamati. Terus yang kedua itu ada mencatat aktivitas yang sedang berlangsung. Terus yang ketiga itu ada mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Terus yang terakhir ada menjelaskan makna dari perspektif dari orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Terus hasil observasinya itu informasi yang didapat dari peneliti itu
harus bersifat objektif dan bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Dan hasil observasinya itu bisa digunakan untuk penelitian berkelanjutan. Proses observasi ini dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang harus diteliti. Setelah penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Setelah peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesain cara merekam wawancara tersebut. Wawancara yang telah direkam harus dijaga dan ditempatkan di tempat yang baik. Jadi kualitas suara partisipan tetap bisa terjamin karena nanti bakal diputar kembali dan didengar berkali-kali untuk dianalisis lebih lanjut lagi oleh seorang peneliti. Terus yang kedua itu ada wawancara. Wawancara itu adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan. Wawancara itu dapat dilakukan secara terbuka, tapi bisa juga secara daring kayak mungkin bisa dari Zoom atau bisa chat-chatan lewat WA. Dan bisa jadi salah satu cara untuk mengumpulkan. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk mengumpulkan data. Nah, ada pun juga tujuan wawancara itu buat mendapatkan informasi secara langsung. Terus yang kedua melengkapi penelitian ilmiah, terus mendapatkan data, dan terakhir itu mendapatkan keterangan atau pendapat terkait suatu hal dalam kasus tersebut. Nah terus jenis wawancara itu ada 9 jenisnya. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur, terus wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara individual, wawancara terbuka, wawancara tertutup, sama wawancara konferensi. Terus yang terakhir itu ada focus group discussion atau disebut FDG. Sorry. Nah itu tuh ada salah satu kelompok yang terarah buat ngelakuin bahas konflik atau suatu topik tertentu. Nah itu tuh merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian dalam bentuk berkelompok. Jadi kayak proses seleksi kerja gitu bareng-bareng. Nah tujuan FDD kayak mendapatkan data kualitatif yang bermutu, terus menyamakan persepsi atas suatu topik, terus menciptakan ide untuk penelitian yang lebih mendalam lagi, mengevaluasi wawasan dan pengetahuan kandidat, yang terakhir ada mengamati cara kandidat berinteraksi dalam situasi berkelompok. Nah terus cara pelaksanaan FDD ini dipandu sama seorang moderator. Nah biasanya tuh pesertanya berjumlah 8 sampai 12 orang kalau nggak salah. Nah topik yang dibahas itu udah ditentuin sama si kelompok ini sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu analisis data. Nah teman-teman, analisis data dalam penelitian ini itu kita lakukan untuk memahami pola, akar masalah, penyebab konflik, dan untuk menemukan solusi potensial yang relevan nih pada nantinya kita rumuskan solusi ini di akhir. Nah, kan tingkat kompleksitas konflik itu kan berbeda-beda. Ada konflik yang sederhana dan ada juga konflik yang kompleks. Nah, itu tuh yang perbedaan inilah yang akan nantinya mempengaruhi pendekatan yang kita gunakan pada konflik ini sendiri. Nah, pendekatan ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkan alat analisis konflik. Alat analisis konflik ini akan membantu peneliti untuk memahami situasi dengan lebih baik dan menentukan langkah penyelesaian nantinya. Karena setiap alat analisis konflik itu punya sasaran dan fokusnya yang berbeda-beda. Pertama, kita berkenalan dengan alat analisis pertama, yaitu peta konflik. Teman-teman bisa lihat di buku teman-teman di halaman 24, di situ tertera yang lebih jelas ya fotonya. Jadi peta konflik ini sendiri apa sih? Nah, yaitu itu adalah representasi visual atau deskriptif dari berbagai elemen yang ada dalam konflik. Ini tuh jadi kayak aktor-aktor, hubungan, penyebab, dinamika konflik, dan konteks yang mempengaruhi konflik tersebut itu kita gunakan untuk memahami. Jadi dalam peta konflik itu sendiri dia lebih fokus untuk mengetahui dan menganalisis hubungan, dinamika hubungan dan kepentingan antar aktor. Bisa kita lihat di sini, bisa teman-teman juga akses di buku halaman 24 ya. Saya akan merepresentasikan tiap-tiap simbol di dalam fotonya. Jadi yang
dan itu adalah pihak yang terlibat. Dan seberapa besar kekuatannya dalam situasi konflik, garis lurus yang satu itu mencerminkan hubungan yang cukup dekat. Garis kedua, ada dua garis gitu, itu mencerminkan persekutuan. Garis titik-titik itu mencerminkan hubungan informal. Terus garis tanda-tanda panah itu mencerminkan arah dominan dari pengaruh maupun aktivitas. Zigzag itu adalah mencerminkan perselisihan atau konflik. Terus garis yang ada tanda petiknya itu garis lurus, itu ada mencerminkan hubungan yang rusak atau putus hubungan gara-gara konflik. Dan kalau yang persegi panjang itu merepresentasikan isu, topik atau masalah utama gitu yang menyebabkan konflik ini terjadi. Sementara yang terakhir yang seperempat lingkaran itu merepresentasikan pihak luar yang bisa aja turut mempengaruhi konflik atau bisa aja enggak. Langkah-langkah kita dalam melaksanakan penelitian ini kalau misalnya pakai peta konflik, pertama kita tentukan dulu tujuan pemetaannya teman-teman. Yang kedua, kita tempatkan posisi kita sebagai peneliti dalam konflik ini sendiri. Apakah kita berkoalisi, apakah kita beroposisi, dan atau kita pihak luar dalam konflik. Yang ketiga, kita gambar peta konfliknya berdasarkan data yang telah kita dapatkan melalui proses pengumpulan data tadi. Terus yang keempat adalah perlu diingat bahwa gambaran peta konflik ini sendiri sifatnya dinamis. Jadi kalau ada hubungan baru atau kemungkinan baru yang datanya tuh baru-baru aja kita dapat, bisa langsung disesuaikan. Nah, di buku kita itu ada 7 tujuan ya. Itu tujuan penggunaan peta konflik. Tapi di sini saya ambil 3 aja yang utama. Pertama adalah untuk melihat aliansi dalam konflik sendiri, teman-teman. Terus yang kedua, memahami situasi konflik secara lebih baik. Dan yang ketiga, melihat jelas hubungan antar pihak dalam konflik. Karena peta konflik ini sendiri yang telah saya bilang sebelumnya, ini lebih fokus untuk menganalisis hubungan, dinamika hubungan dan kepentingan antar aktor dalam konflik ini, teman-teman. Selanjutnya adalah segitiga SPK. Sebagaimana segitiga yang kita tahu punya 3 sisi, di sini di segitiga SPK sebagai alat analisis konflik juga punya 3 elemen utama, yaitu S, sikap, P, perilaku, dan K, kontradiksi. S itu adalah sikap atau persepsi individu maupun kelompok terhadap kelompok atau pihak lain dalam konflik. Yang kedua, jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. mempengaruhi pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga adalah kontradiksi atau situasi yang melibatkan masalah sikap dan perilaku yang mempengaruhi yang menjadi pemicu dari konflik ini sendiri. Alat inilah yang nantinya membuat kita memahami interaksi dan memahami interaksi mulai dari konflik, sikap, kontradiksi yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Pertama, kalau misalnya kita memakai alat segitiga SPK ini, kita harus analisis terlebih dahulu sikap. Karena dengan kita menganalisis sikap terlebih dahulu, karena sikap itu kan sikap tertentu itu yang akan mendorong terciptanya sebuah perilaku dan pada akhirnya nanti akan membuat sebuah perilaku. Selanjutnya di buku itu ada kekurangan sendiri ya, kalau misalnya kita lihat kalau misalnya di halaman 25 itu nggak ada yang membelah di sini tuh, nggak ada manifest sama laten. Bisa ditambahkan aja di atas itu ada namanya manifest. Bisa kita lihat kalau manifest itu di atas dia itu ranah atau ruangnya itu kecil. Kenapa? Karena manifest itu adalah merujuk pada cara antar pihak bertindak secara langsung, secara nyata. Jadi kita bisa lihat nih, bisa kita lihat secara langsung. Contohnya kayak serangan protes, adu argumen secara langsung yang bisa kita lihat. Jadi ranahnya itu tuh ruangnya itu kecil karena kita bisa langsung lihat dan tidak perlu terlalu eksplorasi lebih dalam. Sedangkan yang di bawah adalah laten. Laten ini lihat ruangannya besar kan karena dia di bawah. Kenapa? Karena dia ini merujuk cara antar pihak bertindak secara tersembunyi di dalam hati, jadi belum bisa cenderung nggak dikeluarkan ataupun belum bisa dikeluarkan. Contohnya itu kayak apa? Contohnya kayak ketegangan, prasangka, atau ketidakpuasan yang ada dalam hati kita. Terus yang ketiga di dalam segitiga ini ada namanya isu, kebutuhan dan ketakutan. Maksudnya apa? Isu itu pokok konflik atau masalah utama sebuah konflik itu terjadi. Lalu yang kedua ada kebutuhan. Ini adalah hal mendasar yang ingin dicapai dalam konflik. Karena pada dasarnya biasanya konflik itu terjadi ketika antara aktor atau antara
dari antar aktor yang mempengaruhi sikap dan perilakunya yang biasanya itu memperburuk sebuah konflik. Contoh ya secara keseluruhan yang melibatkan isu kebutuhan dan ketakutan. Misalnya sekarang ada konflik, isunya sengketa lahan. Kebutuhannya antar aktor membutuhkan lahan tersebut untuk menghidupi keluarga. Ketakutannya apa? Ketakutannya tidak dapat menguasai lahan tersebut, ya nggak? Nah, terus tujuan ini pada dasarnya SDGs mereka tuh lebih fokus untuk memecah konflik itu menjadi beberapa elemen. Jadi dia lebih ingin menganalisis sikap, perilaku, kontradiksi untuk menemukan asal konflik dan mempengaruhi ketiga faktor tersebut, menghubungkan faktor-faktor tersebut dan mengidentifikasi pada akhirnya apa sih solusi yang potensial yang bisa kita lakukan. Nah, caranya itu menurut Fisher pada buku dari tahun 2007 di halaman 25. Pertama kita gambar dulu segitiganya, terus kita buat daftar isu atau daftar permasalahan yang berhubungan dengan sikap, perilaku, dan situasi yang berdasarkan sudut pandang antar pihak. Kalau misalnya aktor yang ada dalam konflik itu ikut dalam penelitian kita bisa suruh dia untuk bikin sendiri revisi gitu, untuk punya data yang lebih tergantung sama dia gitu, tergantung pandangan dia. Yang ketiga adalah identifikasi ketakutan atau kebutuhan berdasarkan analisis yang telah kita lakukan di tengah-tengah segitiganya ya, seperti yang bisa dilihat di buku juga. Terus yang keempat adalah bandingkan perbedaan persepsi antar aktor. Setelah kita punya segitiga tersebut, lalu kita bisa merumuskan solusi yang relevan untuk konflik tersebut. Selanjutnya adalah alat analisis ketiga yaitu peta konflik, yaitu pohon konflik. Silakan. Kalian bisa menjelaskan tentang pohon konflik. Pohon konflik adalah alat bantu analis konflik yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah atau penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan. Pohon konflik itu mendorong peneliti berpikir secara lebih terstruktur dan terarah. Setiap bagian pada pohon memiliki fungsi masing-masing. Meskipun demikian, tiap-tiap bagian pohon saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa tujuan dari pohon konflik. Yang pertama, memudahkan analis untuk mengetahui penyebab konflik. Yang kedua, mempermudah peneliti menganalisis pengaruh masalah utama terhadap pihak yang terlibat konflik. Yang ketiga, membantu mengilustrasikan hubungan antara masalah utama, dampak, dan penyebab konflik dalam suatu gambar. Yang keempat, mempermudah peneliti dalam memberikan solusi penyelesaian konflik. Yang ketiga ada bagian-bagian pohon konflik. Yang pertama itu akar konflik. Akar konflik berisi penyebab mendasar seperti ketidakadilan, diskriminasi, atau perebutan sumber daya. Yang kedua ada batang konflik, yaitu berisi masalah utama yang terlihat seperti perselisihan kelompok atau sengketa wilayah. Yang ketiga ada buah atau daun konflik yang berisi dampak konflik seperti kekerasan, kehancuran, atau polarisasi sosial. Yang ketiga, cara membuat pohon konflik. Yang pertama, gambar sebuah pohon yang terdiri atas akar, batang, dan cabang pada selembar kertas. Yang kedua, identifikasi masalah utama. Yang ketiga, tulis masalah utamanya. Keempat, tulis faktor kemunculan konflik. Yang kelima, menuliskan dampaknya. Selanjutnya adalah materi teman kami dari yang saya berhalangan hadir ya, jadi akan dibahas oleh saya. Rekomendasi penyelesaian konflik itu adalah tahap terakhir ya dalam penelitian. Jadi ada beberapa rekomendasi penyelesaian yang bisa kita lakukan. Ini juga udah di mention nih di kelompok 2 sebelumnya, yaitu 4 rekomendasi penyelesaian. Ada peacekeeping, conflict management, dan peace building. Nah, peacemaking itu adalah penyelesaian melalui menciptakan perdamaian melalui negosiasi, dialog terbuka, dan mediasi yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, yang kedua adalah peacekeeping atau menjaga perdamaian dengan mencegah konflik tersebut bisa kembali lagi atau bereskalasi. Biasanya itu melibatkan pihak-pihak luar atau pihak eksternal yang harus netral ya teman-teman, yaitu kayak kepolisian, masyarakat, atau mediator gitu. Yang ketiga adalah conflict management. Ini tuh fokus untuk membantu pihak bertikai itu tuh mencari solusi melalui mediasi, negosiasi atau jalur hukum, dan dia itu lebih ke kompromi jangka pendek aja. Jadi enggak menyelesaikan secara sampai selesai gitu. Karena dia lebih fokusnya mencegah eskalasinya aja gitu, dampak-dampaknya untuk bereskalasi dan berkembang gitu di masyarakat. Lalu yang keempat adalah peace building atau membentuk perdamaian jangka panjang melalui program-program kolaborasi untuk memperkuat hubungan antar
aktor, jadi bisa mencegah konflik baru. Jadi ini tuh peace build ini biasanya waktu yang kita butuhkan tuh cukup lama ya, karena lumayan banyak tantangan yang biasanya tuh dihadapi sama peneliti kalau misalnya mau menerapkan peace build ini sendiri. Sebentar. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, teman-teman, kan tadi kita udah jelasin nih seluruh materi berkaitan dengan apa namanya. Jadi kita monitor dulu. Sebenarnya dulu. Udah nggak apa-apa. Bentar, belum. Lu nggak ada kamera lampunya. Bentar. Kok aktrisnya nggak ada pesan? Bentar ya. Ayo artis baru debut. Jadi ini adalah penelitian yang kita lakukan di lingkungan sekolah, teman-teman. Bisa ditonton ya. Ini dalam bentuk Kak. Oh sabun. Aduh. Sorry. Lah, nanti jadi apa? Lihat dia, saya jadi Bu Lina. Buat ini sebenarnya belakang siapa lagi dong? Wait a minute. Who are you? Semuanya diam! Semuanya diam! Aku pernah memainkan gak sih? Kalian ini selalu mentingkan ego kalian. Kalian adalah yang kesal dengan segala ini. Dan saya akan melanjutkan jika kalian tidak mau, saya akan bawa warga di sini untuk melakukan demo besar-besaran. Kau mau ngapain demo sekolah ini? Oke, kita kayak video aja ya, nggak usah lewat kartanya. Soalnya loading. Wow, kok Tadi gimana ya? Ya sebentar. Kita harus pause dulu dia. Udah nggak usah diulang, udah sampai sini aja tadi ya. Sama. Belakang siapa lagi dong? Wait a minute. Who are you? Semuanya diam! Semuanya diam! Kalian ini selalu mentingkan ego kalian. Kalian adalah yang kesal dengan segala ini. Dan saya akan mengajukan, dan jika kalian tidak mau, saya akan bawa warga di sini untuk melakukan demo besar-besaran. Kau mau ngapain demo sekolah ini? Apa sih speaker selalu digunakan sama guru-guru dan ekskul yang lain?
Padahal kita tuh orang sama kan sangat membutuhkan sama ini. Ulangan orsamanya itu juga penting untuk menggunakan latihan ekspresi bahasa kami. Dikira orsama aja yang menggunakan seperti itu. Kami itu penting, tapi kami sering tidak dikasih waktu untuk latihan cukup. Padahal kami itu kegiatannya untuk dekat aula. Ini ke pihak sekolah dan suara speaker ini sangat mengganggu kami. Rasanya juga kami tidak dihormati oleh pihak sekolah. Jadi penilaian yang pertama yang kami lakukan itu adalah mengidentifikasi unsur. Jadi ada 6 unsur-unsur penting dalam topik ini. Kepanjangan kalau dijelasin. Enak banget. Ini sampai 13. Nah, selanjutnya apakah penelitian sistem dengan kekerasan untuk analisis data. Dalam penelitian ini kami menganalisis data yang kami dapatkan dalam penelitian ini merupakan analisis data. Kepanjangan kalau dijelasin nanti. Demikianlah penelitian kami hari ini. Jadi konten ini mengajak kita punya komunikasi dan komunikasi kami percaya bahwa ini Kawaii. sehingga masyarakat segera mulai. Karena terkadang solusi yang kecil, dinilai kecil dan sepele merupakan langkah pertama untuk Gemoynya. Tepuk tangan. Pas gak? Ini pas gak? Jadi seperti itu ya teman-teman penelitian yang kami lakukan. Sini dah apa? Penelitian yang kami lakukan berkaitan dengan konflik speaker di lingkungan sekolah. Balik ya? Lagi? Kita balik ke PPT ya. Mana sama nih? Sama. Gimana ikannya ini? Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Nah ini kan tinggal 15 menitan ya waktunya berhubung. Jadi kami hanya membuka pertanyaan tuh 2 deh kayaknya. Atau paling banyak 3 nih. Ya. Oke, udah ada 3 yang udah ada 3 yang awal ya. Ada Anissa, Aluna, sama Zawwa. Jadi kita ambil 3 aja. Enggak namanya apa? Ini Zawwa. Apa yang pertama ada ya langsung tidak. Coba pertama tadi yang 3 yang sama pertanyaan. Ada Aluna, ada Anissa, balik ke. Wah, itu 3 orang yang Gimana caranya? bertanya. Mana kelihatan? Silakan Aluna bertanya. Jadi di Belanda itu materinya Reva. Biarin. Nah di materi kan di materinya Reva itu dia ada ngejelasin yang wawancara
Nah, intinya saya mau nanya kayak gimana supaya, kan saya sering nonton drakor. Nah, di drakor itu kadang dia suka bohong yang diwawancarain. Nah, gimana caranya supaya kalian tahu apa sih supaya mereka nggak bohong gitu loh waktu diwawancara, supaya mereka jawab jujur gitu. Nah, apakah Cara agar narasumber tidak berbohong. apakah kalian ngasih surat apa gitu buat anunya atau gimana supaya narasumbernya nggak bohong gitu loh? Agar objektif. Udah cek. Silakan, selanjutnya ada Arisa. Silakan Arisa, apa yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya itu, apakah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan? Jika iya, bagaimana cara mengembangkan program ini supaya dapat mencegah kekerasan? Oh baik. Saya apakah hasil penelitian dapat diaplikasikan untuk dapat dikembangkan supaya dapat mencegah kekerasan, dan jika iya bagaimana? Oke, makasih. Hasilnya dapat dikembangkan supaya mencegah kekerasan, dan jika iya bagaimana? Selanjutnya kita ke yang bertanya yang ketiga, itu Zahwa. Bertanya apa? Sebenarnya pertanyaan saya tuh masih terkait sama penjelasannya Reva tadi, dari ketiga metode pengumpulan data kayak wawancara, observasi, sama fokus group discussion, mana yang paling efektif untuk untuk memahami perilaku sosial di masyarakat. Baik, terima kasih. Ya. Dari ketiga pengumpulan data, mana yang paling efektif ya? Mana yang paling efektif? Proses pengumpulan data. Aja. Untuk yang bertanya, apakah ini benar pertanyaannya atau ada yang kurang dikit gitu? Benar ya? Benar ya? Mohon maaf terlebih dahulu, kita butuh beberapa menit aja untuk sebentar. Ya. Ini cuma bisa kawai. Jadi kalau misalnya aku bilang bayangin aku ngejak kawai. Kemarin biasa. Mohon perhatiannya semua. Jadi kita akan menjawab nomor 3 terlebih dahulu ya, yang akan dijawab oleh Aul sama Naja.
yang paling efektif itu bergantung pada konteks dan tujuan penelitiannya, Zahwa. Kalau observasi itu kalau kamu mau yang menangkap perilaku nyata tanpa apa itu tadi dia bilang interferensi apa itu dia bilang tadi itu kamu bisa gunain observasi. Terus yang kedua tuh kalau wawancara itu Kalau wawancara itu lebih tepat untuk menggali pendapat perilaku nyata, menggali pendapat dan pengalaman mendalam dari individu. Nah, kalau yang fokus grup diskusi itu efektif untuk mendapatkan berbagai perspektif atau pemahaman dan dinamika interaksi dan kelompok. Jadi kayak mengkombinasi. itu tergantung tujuan dan konteksnya. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah hasil penelitian ini dapat dikembangkan supaya mencegah kekerasan? Kalau iya, gimana? Mohon perhatiannya Aisyah. Jadi pertama itu, ya hasil penelitian itu bisa kita terapkan, kita aplikasikan, kita kembangkan untuk mencegah adanya kekerasan kembali timbul atau akan timbul gitu di masyarakat. Gimana caranya? Pertama, peneliti dalam penelitian itu pasti harus memahami akar masalah, nggak sih? Harus paham akar masalah, faktor konfliknya sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat ini, kenapa konfliknya terjadi, apa isu utamanya, apa kebutuhan yang dicapai, apa ketakutan mereka sehingga adanya sebuah konflik. Jadi ketika kita memahami nih, oh ada inilah akar masalahnya, inilah yang membuat ini itu terjadi, konfliknya bereskalasi segala macam, maka kita itu bisa nanti itu meruntutkan atau memetakan sebenarnya solusi potensial untuk mereka ini apa, seperti itu. Dan itu nanti akan dikembangkan kan kalau kita udah tahu intinya. Yang kedua, cara mengembangkannya otomatis kita harus bisa membuat kebijakan atau program pembangunan perdamaian, rekonsiliasi konflik kan untuk mereka ini gitu. Yang cocok misalnya kalau misalnya sengketa lahan nih misalnya konfliknya ya sehingga mengakibatkan kekerasan, apa sih program kebijakan atau program pembangunan perdamaian yang bisa kita lakukan? Itu nanti akan dipikirkan oleh penelitinya ketika dia sudah bisa ketika dia sudah memahami akar masalah dari seluruhnya itu dan alat analisis data yang tadi kita sudah sampaikan. Yang kedua, yang ketiga ya itu adalah mediasi ya. Kalau misalnya sebelum program kebijakan itu si konflik ini masih panas-panasnya, si peneliti itu bisa melakukan mediasi atau dialog terbuka atau negosiasi antara pihak-pihak ini. Jadi keadaannya itu bisa cukup kondusif dan konfliknya itu nggak sporadik. Pokoknya konfliknya itu nggak bakal berkembang ke eskalasi lagi gitu. Yang keempat itu adalah kita bisa menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat ini gitu. Misalnya ketika kita membuat dialog terbuka atau kita membuka FGD gitu ya untuk mengumpulkan data atau untuk membuat peace building atau peace making atau peace keeping tadi, kita tuh bisa menumbuhkan kesadaran pada masyarakat ini. Ceramah lah bahasanya. Untuk apa? Untuk ya masyarakat ini tuh paham kalau misalnya oh ternyata sebenarnya kita itu harus begini loh. Jadi menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat itu juga penting karena walaupun kita sebagai peneliti sudah berusaha nih untuk buat ini buat itu, kalau misalnya nggak ada kesadaran dari masyarakat pasti sia-sia ya nggak sih? Nah terus yang kelima adalah terakhir itu monitoring atau evaluasi. Kenapa peneliti harus monitoring atau evaluasi? Ya karena misalnya kalau misalnya nanti konfliknya bereskalasi lagi, kalau konflik manajemen itu tuh nggak bisa bertahan lama secara jangka panjang, maka monitoring dan evaluasi ini akan mencegah atau mencegah konflik itu bakal bereskalasi atau muncul lagi. Jadi dalam evaluasi juga kita bisa nih tahu dari pihak-pihak ini apa yang kurang atau misalnya apa yang kalian rasakan gitu. Jadi mencegah kembali si konflik itu bakal muncul dengan monitoring dan evaluasi secara aktif tentunya. Karena kalau misalnya secara pasif ya sia-sia aja. Kita bilang kalau misalnya kita akan evaluasi, kita akan monitoring konflik ini biar masyarakat itu tetap gini. Tapi kalau misalnya nggak secara aktif sia-sia, ya nggak sih? Ya itu aja, ada 5 tadi ya caranya gitu. Seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 1 yang akan dijawab oleh teman kita yaitu Royan dan Tara. Saya dengar kok. Oke, lagi ada project juga. Royan sini nggak kamera. Ya ini. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aruna. Itu yang pertama itu pastikan si narasumber pewawancara ini tidak mengenal si narasumber agar menghindari bias pada data wawancaranya.
Terus yang kedua itu memperhatikan gestur dari narasumber. Biasanya narasumber itu kalau dia bohong tuh Pasti bakal kelihatan, dan tuh dia bakal anggap nih kita lagi rekam wawancaranya nih, dia nggak ngeliat kamera atau ngeliat si apa namanya mata si wawancara. Terus juga kadang kayak melebih-lebihkan cara omongnya, itu kadang itu jadi bisa kelihatan nih kalau orang itu lagi bohong. Nah, Kalau dia bipolar gimana? apa? Kalau dia bipolar, Bohong? ada gangguan kejiwaan. Itu gangguan kejiwaan Iya, yang maka itu bisa disesuaikan. Itu bisa disesuaikan sama si peneliti. Misalnya kalau misalnya dia ingin menganalisis konflik yang terjadi di antara orang-orang komunitas bipolar gitu ya, otomatis si peneliti udah tahu nih kan, oh gimana sih orang bipolar itu biasanya gitu. Jadi si peneliti akan menyesuaikan dengan si narasumber yang merupakan peneliti bipolar ini sendiri. Seperti itu. Cari yang kayak yang sehat, yang lebih baik, yang normal lah kira-kira. Nah, saya tambahkan misalnya pas kita melakukan wawancara itu nggak kedeteksi nih bohongnya, tapi kita bisa deteksi setelah kita mewawancara. Misalnya data wawancara ini A, kita punya data-data lain. Kita punya data lain dari observasi K, dari FGD K, datanya B dan C. Setelah kita bandingkan, oh ternyata ada perbedaan, ada miss di sini. Kita lakukan triangulasi data di situ untuk bisa melihat kalau misalnya data-datanya itu berhubungan kah atau enggak. Kalau bisa berhubungan ya jadi berarti di situ tuh udah bisa ngeliat, oh ternyata ada perbedaan dari sini. Nah di dalam perbedaan itu si peneliti mungkin bisa aja lagi nge-review atau mencari tahu lebih dalam sebenarnya kenapa berbeda, atau mungkin dari perbedaan itu ternyata di situ muncul ada bohong. Ya, jadi apa namanya harus lebih dari satu di wawancara, jadi biar bisa bandingin jawaban dari narasumbernya. Seperti itu. Nah, kan kita udah menjawab nih 3 pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu Aluna, Arisa, dan Zahwa. Terima kasih banyak sudah bertanya sebelumnya. Semoga penjelasan kita, jawaban kita dapat diterima dan cukup memuaskan untuk dikonklusi. Nah, karena berakhir sudah pembahasan materi, nonton video penelitian kita, dan kita sudah juga melaksanakan tanya jawab bersama-sama. Jadi berakhirlah sesi pembahasan yang telah kami lakukan. Jadi teman-teman sudah mengeksplorasi dari titik A sampai Z nih tentang penelitian sosial berbasis pendidikan konflik dan kekerasan. Terima kasih banyak atas perhatiannya sebelumnya. Semoga dapat diterima ya materinya, dan semoga dapat dimanfaatkan, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan